Ada Kebetulan rintangan boleh. memang kemarin tuh sebelum tahun baru kan aku mendampingi klienku tuh Mbak Viola. Diminta oleh Bareskrim, oleh Cyber untuk melengkapi bukti-bukti, ya kan, memberikan keterangan-keterangan sedetail mungkin, kronologis historinya seperti apa yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana illegal access dan pencurian CCTV gitu. Jadi di dalam keterangan yang disampaikan oleh klienku, ya kan, beliau menyampaikan kepada penyidik bahwa awalnya rumah itu kan kosong, Mbak Inara lagi keluar, kemudian ada bunyi apalah di rumah itu, dia langsung telepon lah si inisial A, Mr. Agung. Ditelepon, kemudian ketika ditelepon dia langsung ibaratnya ini menyampaikan bahwa ya gue yang mengambil CCTV itu gitu. Langsunglah video CCTV itu dikirimin ke si Viola, dan Viola marah semarah-marahnya, dia nggak terima gitu. Kamu hati-hati, ini nanti kamu bermasalah berlawan dengan hukum gitu. Ini kamu akan menghadapi masalah hukum. Kencengan boleh, Bang? Itu disampaikan sama Viola gitu. Berarti abang cukup kuat ya bang, maksudnya cukup yakin dengan bilang berstatement seperti itu gitu di oke lah kemarin di media secara ramai gitu ke media gitu. Ya memang ini yang saya sampaikan adalah keterangan klien saya yang beliau sampaikan kepada penyidik di Bareskrim gitu. Kemudian setelah video itu dikirimkan ke Mbak Viola marah, nggak terima, ngasih tahu dia karena dia sebagai teman lah, ibaratnya sama-sama kerja sama Inara di bawah manajemennya, ya udah dia memberitahu gitu bahwa kamu berperilaku seperti ini nggak bagus gitu. Akhirnya si Mr. A ini, inisial A ini, dia bilang nggak apa-apa, ini buat kartu as aku kalau seandainya aku tidak diberikan pesangon oleh artis Inara Rusli gitu loh. Berarti ini sudah ada itikat yang tidak baik dari si Mr. A sebetulnya dari awal gitu loh. Nah kemudian dia menyampaikan pada klien kita, pada Mbak Viola, bahwa dia juga akan membawa CCTV ini ke dia akan bertemu dengan inisial V gitu kan, kemudian juga dengan inisial P, gitu. Nah dengan inisial M, inisial N, ya, jadi inisial R, jadi dia akan ketemu, ya ternyata betul bahwa sampai akhirnya kan CCTV ini nyampe di tangan Mbak Mawas, sehingga itu bisa dijadikan alat bukti untuk membuat laporan di Polda Metro Jaya dalam dugaan tindak pidana perzinahan. Berarti bang, dugaan seperti ini tuh direncanakan gak sih dengan baik? Nah inilah yang lagi didalami oleh penyidik di Bareskrim, ya kan. Kalau motifnya uang jelas, karena motif awalnya uang, ya karena memang ada percakapan antara si inisial A dengan klienku gitu, dan itu sudah di lab forensik oleh penyidik, bahkan handphone klien kita juga udah disita sama penyidik gitu untuk membuat betul-betul mencari titik terang gitu loh, supaya perkara yang dilaporkan terkait illegal access dan pencurian CCTV ini lebih terang benderang, lebih betul-betul siapa aja aktor yang di belakang ini, apakah memang ini murni niat dari seorang inisial A, padahal dia sebagai seorang supirnya Inara Rusli, atau ada aktor lain yang mengendalikan. Oke. Bang, berarti update di Bareskrim seperti apa? Update di Bareskrim, kita semua bukti-bukti sudah kita serahkan, terutama yang berkaitan dengan saksi fakta, saksi kunci ya gitu. Tinggal nanti update-nya mungkin minggu inilah nanti penyidik akan menyampaikan hasil daripada lab forensik yang akan segera digelar perkara untuk melakukan ke tahap selanjutnya, yaitu proses penyidikan. Berarti ada rencana untuk minta perlindungan saksi gak sih dari abang sendiri? Karena abang sebagai kuasa hukum tadi. Pasti, karena klienku ini saat ini kondisi mentalnya tidak stabil. Jadi kita juga udah diskusi dengan psikolog kemarin sebelum akhirnya klien kita diperiksa yang ketiga kali loh.
Jadi klien Apa kita aja ini tuh Bang? periksa udah 3 kali gitu loh. Karena memang maraton gitu. Ini benar-benar sampai detail mungkin. Bagaimana modus operandinya dari si inisial A kepada inisial P, kepada inisial M, kepada inisial R, inisial N, ya kan? Nah, ini lagi digali sedetail mungkin oleh penyidik. Ada rasa ketakutan nggak sih Bang, Abang sebagai kuasa hukum saksi kunci dari klien Abang sendiri gitu, tentang sekarang kan makin menguat lah orang mengerucut tentang dugaan dapat dari supir itu gitu. Iya, justru klienku ketakutan banget. Hmm. Klienku ketakutan banget. Mungkin 2 hari ke depan lah kita nanti akan minta perlindungan kepada LPSK ya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Mungkin nanti saya sama Bang Tommy lah. Kita akan datang ke Badan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban supaya apa? Supaya betul-betul si klien kita ini dilindungi sebagai saksi dan dalam perkara ini, karena beliau adalah saksi kunci. Bang, ada sempat dapat ancaman nggak, teror gitu yang didapat saksi, atau si saksi juga kenal gak sih sama Inara dan Insano atau Mawa juga, atau kenal bahkan juga Ya, Virgon? sejauh ini saksi kunci sudah mendapatkan tekanan-tekanan ya kan, tetapi dia belum mau bercerita banyak dan dia juga tidak berani untuk nongol di media. Makanya kenapa saya menyampaikan, karena saya mewakili hak-hak dan kepentingan hukum beliau. Sekecil apapun yang berkaitan dengan masalah hukum yang lagi dihadapi oleh klien saya, maka saya berdiri menjadi garda yang paling depan. Berarti kenal Inara sama Insano gak sih, atau Mawa juga kenal saksi kunci ini? Oh, kenal dong, karena memang satu manajemen. Jadi saksi kunci ini kan kerja sama Mbak Inara kan sudah 2 tahun. Kalau inisial A ini kan udah lama banget, dari semenjak rumah tangga dengan Virgon dia sudah menjadi supir Inara Rusli itu. Gitu. Jadi hubungan mereka dekat banget. Bang, ada rencana apa lagi nih ke depan untuk langkah hukumnya untuk klien Abang sendiri? Ya, kalau langkah hukum klien saya sendiri mungkin yang terdekat ini kita meminta perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk yang terdekat ini. Kemudian juga kita ya meminta perlindungan kepada penyidik di Barreskrim gitu. Karena memang pada saat diperiksa kan dia udah 3 kali diperiksa tuh. Dia memang mentalnya kan agak terganggu banget gitu. Maka penyidik juga yang menyampaikan sambil inilah dikuatin lah gitu. Kamu nggak usah takut. Ya kan, justru kita yang mengucapkan terima kasih atas kehadiran Mbak Viola mau memberikan ya sebagai saksi fakta, saksi kunci lah, saksi mahkota gitu. Oke. Satu lagi Bang, soal Inara yang meminta pernikahan secara hukum lah bisa dibilang, itu gimana Bang? Sempat kan Abang juga ramai soal itu juga, soal dia sudah mencabut laporan. Terkait masalah isbat nikah, siapapun yang nikah siri, bukan hanya Inara Rusli, atau mungkin ada kawan-kawan teman-teman kita yang lain kan banyak juga yang melakukan pernikahan siri karena mungkin berbagai macam hal atau situasinya seperti apa, mereka mendahulukan melakukan pernikahan secara agama dulu, karena apapun bentuknya pernikahan secara agama kan juga diakui sah dulu menurut hukum selama rukun dan syarat nikahnya terpenuhi, maka menurut agama dalam kompilasi hukum Islam pernikahan mereka adalah sah. Hanya pernikahan mereka secara hukum positif tidak terdaftar, tidak terregister di catatan sipil, sehingga mereka harus mengambil langkah hukum selanjutnya, yaitu mengajukan isbat nikah. Karena dengan melakukan isbat nikah, maka buku nikah mereka akan keluar, secara otomatis pernikahan mereka akan terpayungi secara hukum positif gitu. Oke? Oke Bang, satu lagi. Kalau sejauh ini untuk perdamaian antara Inara, Mawa, dan Insanul itu gimana sih Bang yang Abang dengar gitu sebagai pihak dari saksi kunci? Ya, memang saya sebagai saksi kunci dalam konteks laporan Mbak Inara di Barreskrim terkait masalah dugaan illegal akses dan pemerasan juga pencurian CCTV ya. Kalau pemerasan ini kan baru diduga yang dilakukan oleh si Mr. A ini kan dia mengambil CCTV, kemudian illegal akses ini kan tujuan utamanya, motifnya adalah uang. Cuman yang kita cari tahu adalah selain daripada motif uang ini, apalagi siapa aktor yang di belakangnya gitu. Kemudian terkait masalah langkah apa yang sempat mungkin saya dengar apa yang disampaikan oleh Bang Insanul itu, Bang Insanul dari awal meminta tolong ke saya, ya kan, bukan dalam konteks sebagai kuasa hukum, tetapi sebagai sahabat, sebagai teman, meminta tolong saya dan Bang Tommy.
Jadi dia menghadapi masalah ini, masalah berat banget buat dia gitu. Dia harus menghadapi Mawar sebagai istri pertama, kemudian juga harus menghadapi Inara sebagai istri siri. Nah itu kita coba untuk dari awal 3 minggu yang lalu kita menghadap Buya Yahya, kemudian Buya Yahya juga memberikan saran-saran yang positif terhadap Mbak Inara maupun Bang Insanul Fahmi, sehingga apa yang disampaikan oleh Buya poinnya adalah jangan memperkeruh suasana. Kalau api jangan dibalas dengan api, tetapi api dibalas dengan air sehingga semuanya akan menjadi dingin gitu loh. Itu yang mungkin hikmah itu yang diambil oleh Mbak Inara Rusli, sehingga Mbak Inara Rusli mau kembali juga berdamai dengan Bang Insanul sehingga akhirnya cabut laporan di Polda Metro. Tetapi yang berkaitan dengan Mbak Mawa ketika kemarin diundang oleh Buya Yahya, beliau tidak hadir sehingga belum ada titik temu sampai saat ini, sehingga proses hukum di Polda Metro tetap terus berjalan. Tetapi kalau Mbak Inara Rusli kan perkaranya kan sudah dicabut. Namun Bang Insanul Fahmi tetap bagaimanapun dia Mawa itu adalah istrinya. Dia juga menganggap bahwa Mbak Mawa itu orang baik. Yang nggak baik adalah orang-orang yang berada di belakangnya. Maka dari itu dia mengambil langkah hukum ya dengan mengajukan permohonan restoratif justice ya kepada penyidik di Polda Metro agar supaya ini bisa menjadi pertimbangan buat penyidik untuk mendudukkan para pihak yang bermasalah, baik Mbak Inara, Bang Insanul maupun Mbak Mawa, biar ada solusi seperti apa yang dijelaskan di dalam Perkap Kapolri nomor 8 tahun 2018, kemudian juga di Peraturan Polisi nomor 8 tahun 2021 juga dibahas tentang restoratif justice. Selama dalam pertemuan musyawarah atau mufakat, perjanjian damai atau penyelesaian dengan cara damai, tidak mengedepankan teori hukum pidana, selama itu bisa memulihkan kembali kondisi korban yang memang merasa dirugikan, ya itu why not gitu, itu bisa dilakukan dan itu lebih terhormat. Bang, satu lagi, berarti kapan nih isbat nikah antara Inara Insanul? Berarti masih nunggu persetujuan Mawa ya? Ya kalau masalah isbat nikah ya mungkin itu lebih cepat, lebih bagus lah mungkin bagi si Bang Insanul ya gitu loh. Karena apapun bentuknya kan siapapun orangnya yang menjadi istri pasti pengen hak hukumnya atau dokumen-dokumen perkawinannya itu sah secara hukum positif. Kita doakan aja yang terbaik, oke? Oke.